sekolahnya ambil. Ambil. Kenapa? Iya, termasuk swasta. Jadi silakan diambil, didatangin, nanti pihak sekolah silakan menghubungi dinas pendidikan. Kenapa? Karena dinas pendidikan itu sudah ditugaskan oleh gubernur sekarang untuk menuntaskan persoalan ijazah yang ditahan. Ya. Jadi jangan diem aja nih masyarakat, kalau ada ijazah anaknya ditahan, ya laporkan ke dinas pendidikan provinsi itu. Datangi sekolah. Amin. Nah, soal biaya yang belum bayar ya silakan hubungi dinas pendidikan. Nah kemarin hasil rapat dari kami mendukung itu, mendukung kebijakan gubernur. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang protes. Kemarin protes kepada gubernur, bahwa gubernur membuat surat edaran untuk segera melarang ijazah ditahan itu, karena ditahan itu ternyata masih banyak biaya-biaya sekolah yang belum dibayar di swasta. Penunggatan. Nah, ternyata angkanya besar sekali. Penunggatan itu angkanya besar sekali, sehingga gubernur akan menganggarkan dana dari APBD untuk memberikan kepada sekolah dana BOS. Jadi sekolah yang menahan ijazah itu tidak akan dapat dana BOS dari pemerintah provinsi. Itu kemarin janjinya. Kalau dia ingin dapat dana BOS, maka dia harus berikan ijazah itu. Kalau tidak akan dikasih nanti BOS tahun ini. Semua sekolah yang berani menahan ijazah tidak akan mendapatkan dana BOS. Kenapa? Karena dana BOS itu dari APBD, itu uang rakyat. Kan itu intinya. Si dana BOS itu berasalnya dari APBD. APBD itu uang rakyat. Kenapa uang rakyat, coba tahu nggak? Karena pendapatan provinsi Jawa Barat itu 85% dari pajak kendaraan bermotor yang ibu bayar pajak tuh. Ibu bayar di Samsat tuh. Sekarang kan lagi di gratis itu, rame kan? Nah itu. Jadi APBD kita 35 triliun. 85% 35 triliun itu dari Samsat tuh. Dari ibu bayar pajak kendaraan bermotor itu, kan itu uang rakyat. Ya. Ya kan? Rakyat bayar pajak. Ya kan? Ya. Maka dari itu kemarin gubernur bilang, oke, sekarang sekolah-sekolah yang masih tidak memberikan ijazah jangan kasih dana BOS lagi. Itu tegas lah itu sebenarnya. Jadi ibu datang ke sekolah ya. Siap. Kalau sekolahnya tidak mau memberikan, ibu datangi dinas provinsi di Jalan Dr. Rajiman tuh, Kota Bandung tuh. Datangi sana, laporkan sekolahnya mana, nama anak ibu siapa. Apa ya? Oleh? Dari pihak sekolah misalnya. Ya kalau ibu datang lapor ke dinas pendidikan, karena SMA itu kewenangannya di provinsi. Kalau SMP, SD kewenangannya di kota, wali kota. Tapi yang SMA, provinsi, perguruan tinggi kewenangannya anggota DPR RI. Katanya SMA swasta itu katanya MOU-nya dari pemerintah provinsi belum ada tembusan ke kota katanya Pak gitu, kata sekolah-sekolah swasta itu. Makanya kamu lapor ke dinas provinsi. Bisa aja di alasannya gitu. Kan udah ada instruksi gubernur. Kurang apa? Instruksi surat edaran sudah ada. Harusnya ketika ada instruksi suratnya, sudah ada surat edaran, harusnya dilaksanakan. Kenapa? Karena gubernur sudah mengambil alih tanggung jawab itu, akan memberikan BOS kepada sekolah-sekolah swasta itu. Ya kan? Yang resiko dia kalau tidak ngapain kasih dana BOS. Ya kan? Dana bantuan sekolah. Ibu tahu nggak berapa anggaran APBD untuk pendidikan provinsi? 39% dari APBD. Hampir habis APBD kita itu oleh pendidikan. Makanya kemarin ketika membahas ranwal saya protes. Saya bilangin, coba Bapak, kenapa kita mengeluarkan uang banyak setiap tahun untuk pendidikan, tetapi kok setiap tahun bermasalah pendidikan? Kenapa? Ada apa? Coba. Ternyata apa? Ternyata
kebijakan dinas pendidikan itu tidak sesuai dengan keinginan ibu-ibu nih. Itu masalahnya. Contoh nih, ibu-ibu pengen anaknya masuk sekolah, tetapi di sini sekolahnya, bangku sekolahnya kurang, ruang kelasnya kurang. Udah itu di kecamatan tertentu nggak ada sekolahnya. Nah harusnya kan dibangun sekolahnya, dibangun ruang kelasnya, bukan dibangun kantor dinasnya. Nah kemarin kepala dinas itu kebanyakan ngebangun kantor dinas. Itu masalahnya. Makanya kita marah-marah Bu. Sebenarnya saya ngamuk-ngamuk tuh waktu rapat itu. Sebenarnya saya setuju. Ternyata apa coba? Karena dia bangun kantor dinas itu kan kewenangan dia tuh. Dia yang mainin anggarannya kan, bisa aja dia dapat uang di situ di pembangunan kantor itu. Coba kalau bangun sekolah kan banyak pengawasan segala macam. Jadi ada hal-hal yang makanya kemarin akhirnya Kepres yang dikeluarkan oleh Prabowo sebagai presiden untuk melakukan efisiensi. Nah, Kepres nomor 1 tahun 2025 itu berisi adalah semua anggaran-anggaran yang tidak pro rakyat itu dicoret. Sekarang, contoh untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat segala macam itu nggak ada lagi, hilang. Ya, oleh Kepres itu berlaku seluruh Indonesia. Nah kemarin Jawa Barat akhirnya melakukan efisiensi 5,3 triliun yang sudah berjalan sekarang. Nah anggaran yang 5,3 triliun ini akan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan oleh Gubernur Dede Mulyadi tahun 2025. Nah mudah-mudahan tahun 2026 masalah pendidikan dan masalah kesehatan ini barangkali sudah tuntas. Itu harapan kita ya, biar tuntas. Kalau nggak tuntas-tuntas, kalau nggak fokus